Anda tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, saya pun tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Namun ada apa dengan kaidah itu? Anda menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya. Hasil akhir dari olahan akal Anda menolak Al-Quran 100%. Semuanya dikembalikan kepada akal saya, akal kita. Mampunya akal kita begini, mampunya akal kita begini. Anda beriman adanya Allah? Ya, berarti beriman adanya sifat. Akan kau jadikan dasar syariat perkataan Rasul atau akalmu? Kata mereka gabungan keduanya. Kalau antum bisa memahaminya dengan baik dan benar, lalu apa yang membuat antum tidak bisa memahami dengan baik dan benar ketika Allah mengatakan Allah punya wajah? Katakan wajah Allah ada. Zat Allah ada. Katakan bahwa wajah itu pasti ada kaifiatnya karena dia ada pada zat. Lalu katakan bagaimana kaifiat wajah Allah, saya tak tahu. Bukan kemudian wajah Allah tak ada. Nampak? Ada tidak zat Allah? Ada. Tangan Allah? Ada. Ada enggak kaifiat zat Allah? Ada. Ada tidak kaifiat tangan Allah? Ada. Tahu tak kita? Tahukah kita bagaimana kaifiat zat Allah? Tak tahu. Tahukah kita bagaimana kaifiat tangan Allah? Hal yang sama. Coba lihat. Kaidah yang lurus dari kaidah ahlu sunnah. Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana kaifiat zat Allah, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana kaifiat wajah Allah. Bagaimana kaifiat tangan Allah, bagaimana kaifiat mata Allah, bagaimana kaifiat jari jemari Allah. Rasul bicara jari jemari. Bagaimana sebenarnya genggaman Allah? Allah berbicara tentang genggaman. Allah menggenggam. Kaifiatnya bagaimana? Kita tak tahu. Kenapa? Karena tak ada manusia yang tahu zat Allah sehingga berbicara kaifiat zat. Maka hal yang sama bagaimana kaifiat sifat-sifat daripada zat tersebut kita tak tahu. Kita tidak tahu kaifiatnya. Dan kita meyakini adanya. Bisa difahami? Dan di sini yang akidah yang akhirnya berakhir kepada titik bahwa oh enggak ada. Allah enggak punya mata. Allah enggak punya tangan. Allah tidak punya wajah. Ya akhi, yang mengatakan semua itu kepada kita bahwa Allah punya adalah Allah. Ada apa dengan dirimu tidak meyakini? Karena saya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. It's okay, alhamdulillah. Anda tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, saya pun tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk karena saya meyakini tak ada yang sama antara Allah dengan makhluk Allah. Kaidah kita sama. Namun ada apa dengan kaidah itu? Anda menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya. Ada apa dengan kaidah itu? Anda menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya. Yang mengatakan Allah punya wajah itu Allah, yang mengatakan Allah punya tangan itu Allah, yang mengatakan Allah punya kaki adalah Allah. Yang mengatakan Allah punya mata adalah Allah. Allah punya telinga tidak? Tak ada nas. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Maka ahlu sunnah tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Ditetapkan tidak, dinafikan tidak. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menetapkan, tidak ada juga nas yang
menafikan. Allahu alam. Bicara tentang Allah, kembalinya kepada dalil yang sahih. Ketika dalil yang sahih tidak menetapkan, maka pun kita tidak menetapkan. Ketika dalil yang sahih tidak ada menafikan, maka kita pun tidak menafikan. Allahu a'lam. Kita tidak berbicara itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak ada pembicaraannya, baik secara isbat atau secara nafi. Isbat tidak ada, nafi tidak ada, maka Ahlus Sunnah tidak berbicara. Kenapa? Ahlus Sunnah berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah isbatan wa nafian, secara isbat dan secara nafi. Ketika diisbat, kita isbat. Allah mengatakan Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Kenapa? Ada isbat di dalam Al-Quran. Allah menafikan dari dirinya kantuk, ya kita nafikan dari Allah kantuk. Kenapa? Karena ada nafinya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa tak ada makhluk yang sama dengan Allah. Kita katakan ya, kita nafikan tidak adanya persamaan antara makhluk manapun dengan Allah. Karena ada di dalam Al-Quran nafinya. Baik, kembali kita kepada yang tadi. Dengannya sebenarnya apa ya? Aneh orang-orang yang Allah mengatakan Allah punya tangan, dia tidak mau meyakini Allah punya tangan. Aneh ketika orang yang Allah mengatakan Allah punya wajah, namun dia tidak mau meyakini Allah punya wajah. Karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Ada apa dengan dirimu? Allah punya zat, makhluk punya zat. Tak sama zat Allah dengan zat makhluk. Kaidah yang sama. Saudaraku, kaidah yang sama. Apa ya? Ana ingin mengatakan begini. Sebenarnya kaidahnya lempeng aja sebenarnya. Satu kaidah yang sama. Namun kok tiba-tiba ketika berpindah kepada Allah bicara zat, Allah bicara sifat-sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, makhluk bingung gitu. Sebenarnya kaidah yang lapang. Sehingga para sahabat tidak ada yang bertanya. Dan tidak ada yang merasa bahwa ketika Allah berbicara Allah punya wajah, ketika Allah berbicara Allah punya tangan, itu nggak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Tidak ada satu riwayat pun yang sahabat protes tentang yang diprotes oleh orang-orang belakangan. Karena kaidah yang apa ya, bahasa kitanya apa, lempeng itu. Lurus-lurus saja sebenarnya. Nggak ada belok-beloknya, kaidah yang lurus. Sebagaimana kita yakin akan adanya zat Allah dan ada kaifiyat zat Allah. Namun kita tidak tahu. Oke? Sampai di sini ada masalah? Hal yang sama, kita imani adanya wajah Allah, ada kaifiyatnya, namun kita tak tahu. Adanya jari jemari Allah, Nabi yang mengatakan ada jari jemari Allah. Namun kita tak tahu kaifiyatnya, ada namun kita tidak tahu kaifiyatnya, dan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak bisa berbicara kaifiyat, karena tidak ada dalil yang bicara kaifiyat. Namun tidak boleh diingkari karena Allah telah menetapkan. Inilah dia perkataan para ulama salaf, amirruha kama ja'at, sebagaimana datang kepada kalian, imani seperti itu. Itulah perkataan Imam Malik, wal kaifu majhul, atau dalam riwayat lain wal kaifu ghairu ma'qul, kaifiyatnya telah majhul, tidak diketahui. Kaifiyatnya yang tidak diketahui, bukan ingkari. Disebabkan kita tidak tahu kaifiyatnya, disebabkan Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika Allah mengatakan begini, lalu jangan dikatakan tidak. Dan ini berlanjut loh. Dari tangan pindah kepada yang lain, sampai kepada Allah turun, sampai kepada Allah datang, sampai kepada Allah murka, sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala tertawa. Seluruh nas
tentang Allah tabaraka wa ta'ala yang Nabi katakan, mereka ingkari. Ndak. Seluruh yang Allah katakan tentang dirinya, ndak. Wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Nas yang sangat jelas, Rabbmu datang. Kata mereka, Allah tidak mungkin datang. Kenapa? Yang datang itu makhluk. Maka Allah tidak datang. Subhanallah. Hasil akhir dari olahan akal Anda menolak Al-Quran 100%. Apakah ini dia petunjuk? Apakah ini hidayah? Wahai orang-orang yang ingin mencari hidayah, Allah yang mengatakan wajah rabbuk. Di mana letak wajah rabbuk? Dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Di dalam Al-Quran. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Kata mereka, Allah tak pernah marah. Karena marah itu sifat makhluk, bukan sifat khaliq. Dan gak mungkin Allah sama dengan makhluk. Oleh karena itu, Allah tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena tak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kaidah yang batil. Allah mengatakan Allah marah, ada apa engkau kemudian mengatakan Allah tidak marah? Kaidah yang jelas. Bahasan tentang sifat-sifat Allah sama dengan bahasan tentang zatnya Allah. Sebagaimana zat Allah Anda yakini ada, sifat Allah ada, kaifiyat zat Allah itu ada, kaifiyat sifat Allah itu ada, namun bagaimana kita tidak tahu, maka bagaimana kaifiyatnya pun kita tidak tahu. Subhanallah. Kaidah yang lurus, nggak belok-belok. Maka berbelok-belok dalam akidah tanda akidah yang aneh. Dan rata-rata semuanya dikembalikan kepada akal saya, akal kita. Mampunya akal kita begini, mampunya akal kita begini. Akhirnya dengan permainan akal, permainan kata, manusia puyeng. Padahal kaidahnya lurus, kaidahnya lempeng, kaidahnya mudah. Nggak ada yang sulit. Anda beriman adanya Allah, ya berarti beriman adanya sifat. Anda beriman bahwa ada kaifiat zat Allah, ya berarti beriman adanya kaifiat zat Allah. Tahu bagaimana kaifiat zat Allah? Tidak. Tidak tahu berarti bagaimana kaifiat sifat Allah, karena zatnya pun kita tidak tahu. Adapun sebahagian kaum muslimin untuk ini beda, untuk ini beda. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada kaifiat zat Allah, ada kaifiat sifat Allah, mulai bingung. Kayaknya nggak ada. Kalau ada berarti sama dengan makhluk. Wahai kaum muslimin, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada, Anda dengan saya dan kita semua sepakat, tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Namun, jangan sampai kaidah ini membuat Anda mengingkari apa yang Allah katakan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang Rasul SAW katakan tentang Allah di dalam sunnah. Jangan sampai kaidah benar ini membuat Anda terseret kepada hal yang salah. Kaidahnya sudah benar. Nafikan persamaan antara Allah dengan makhluk. Jangan sampai kaidah yang benar ini membuat Anda diseret oleh syaitan dan bala tentaranya kepada perbuatan yang salah. Bisa difahami? Jelas? Allah turun ke langit dunia. Nas, sahih, sharih, Allah turun ke langit dunia. Kata mereka enggak.
Allah nggak turun. Ya akhi, yang mengatakan Rasul, akal saya tidak bisa memahami Allah turun. Yang akan kau jadikan dasar syariat, perkataan Rasul atau akalmu? Kata mereka, gabungan keduanya. Kata mereka apa? Gabungan keduanya. Kita katakan, akalmu bisa dimasuki iblis dan bala tentaranya. Namun itu yang saya fahami, orang lain memahami berbeda. Lalu akal siapa yang jadikan landasan syariat? Disinilah mulianya akidah itu harus mengikuti akidah salafus saleh. Ketika mereka tidak puyeng memahaminya, hal yang sama harusnya kita tidak puyeng memahaminya. Mudah-mudahan dengannya semakin berilmu kita tentang bagaimana Allah dan kaifiyat sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang ada namun kita tidak tahu. Maka adanya membuat kita mengithbat, tidak tahunya kita membuat kita mengatakan kaifiyatnya Allahu a'lam. Tapi dia ada namun kaifiyatnya kita tidak tahu, disebabkan tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyat daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala.